Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Kali ini dari ungkapan penyidik KPK ya. Kali ini penyidik KPK atau personil KPK kali ini memberi ya kan tanggapannya kepada Bu Megawati yang membilang penyidik itu bukan anak kecil. Wah, kita lihat ya gimana videonya. Sebelum kita ke video, bantu subscribe di channel saya yang belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. KPK masuk nggak ada kerjaan lain, hah? Yang dituding, yang diubrek-ubrek hanya Pak Hasso gue. Orang kalau nggak salah, mbok yo jadi pura-pura kon salah. Hah. Ini kayak Pak Hasso ini, aku tuh sampai mikir, lah ngopo toh kayak orang tersangka aja nggak banyak loh, yang digoleki dia aja. Masa sih yang lain nggak dibegitukan, hanya kita aja digebak-gebuk dengan cara sepertinya ini adalah sebuah yang sah. Jadi kalau kasusnya Harun Masiku, Bang, saya selalu mengatakan ini kasusnya receh. Receh, bener dong berarti gue bener. Receh, oke. Tetapi kita bisa melihat ternyata dampaknya luar biasa. Sehingga kemudian Harun Masiku yang tadi Abang benar katakan, seharusnya dia kan mencari kerja. Ya, betul. Ya. Kemudian dia berani menyuap. Betul. Ya, dibantu oleh orang. Betul. Artinya ketika dia lari sampai 60 bulan atau 5 tahun, duit dari mana, Bang? Oh. Dan koruptor, Bang, kalau dia kabur, dia nggak mungkin ngumpet di jembatan, Iya betul. di terminal. Berarti ada yang membiayai. Wah, ada. Oh, jadi Harun Masiku tuh sampai detik ini ada yang membiayai. Ada yang membiayai, Bang. Oh. Karena kan dia aja nyari kerja, Bang. Iya, dia aja nggak punya duit ya. Nggak punya duit, makanya menjadi anggota DPR. Iya, dia aja nggak punya duit ya. Dia Iya. masih ngutang tuh. Kalau nggak dibayar sendiri kan. Betul. Dan pengalaman saya, Bang, ketika menangkap buronan koruptor. Kan yang buron bukan hanya Harun Masiku, Iya, betul. banyak. Betul. Karena koruptor nggak mau mempertanggungjawabkan perbuatannya, Betul. Bang. Yang kabur itu biasanya konglomerat, Bang. Pejabat tinggi yang punya uang untuk membiayai diri mereka. Itu pun ketangkep. Itu pun ketangkep setelah 1 tahun atau 1,5 tahun. Psikologis seorang koruptor melarikan diri itu hanya 1 sampai 1,5 tahun, Bang. Oke. Setelah itu mereka pasti sulit untuk ditangkap. Dan ketika ketangkep, tahu nggak, Bang, di mana? Di mana? Pertama di apartemen mewah. Apartemen mewah. Yang kedua Bandara. rumah townhouse. Rumah townhouse. Yang premium. Oke. Ya, kemudian juga di tempat-tempat yang istilahnya memang itu tempatnya yang mewah lah. koruptor. Oke, Mewah. oke. Ya kan, di penthouse dan sebagainya. Artinya sekarang ketika Harun Masiku masih belum ketangkap dan Hasto pun sudah jadi tersangka. Ada apa? Nah, oke. Kita berhenti di situ dulu. Berhenti di situ dulu. Belum pinggir jurang. Belum. Berhenti di situ dulu. Oke. Berhenti di situ dulu. Tapi kita setuju bahwa Harun Masiku ini sebenarnya korupsinya mah sedikit kan? Ya nggak sedikit lah, maksudnya gede. Cuman maksudnya kalau dibandingkan dengan yang kemarin-kemarin, wow ini sebenarnya kan masalah politik dong. Ada politiknya dong di sini dong. Iya dong. Ya, kalau kita bicara mengenai masalah politik dan hukum, ya itu kan pasti ada hubungannya erat. Betul. Ya, tapi sejauh mana politik mempengaruhi hukum dan hukum dipengaruhi oleh politik akan dilihat dari bukti dan fakta. Gue boleh mengatakan begini nggak? Gue berada di tengah-tengah deh ya. Oke. Kasus Harun Masiku dan Hasto ini mungkin politisasi, tapi bukan kriminalisasi. Kalau politisasi bisa dianggap, karena kan bukti bahwa adanya politisasi kan tidak ada. Ya, tetapi, jadi asumsi boleh dong. Boleh. Oh, kan saya boleh dong. Ketika saya misalnya berdebat dengan teman-teman yang pro Hasto, ya saya katakan silakan teman-teman mengatakan ini politisasi, ada bayang-bayang misalnya presiden yang sebelumnya, ada silakan. Tapi kan nggak bisa dibuktikan bahwa dia melakukan kesalahan. Betul. Tapi kriminalisasi jelas faktanya ada, dan di KPK, Mas. Walaupun saya udah keluar dari KPK dan sampai saat ini pun saya selalu mengkritik KPK. Kalau untuk penanganan kasus tidak mungkin KPK ya apalagi penyidiknya berani merekayasa kasus. Diperintahkan sama pimpinan naikkan ini kalau nggak ada buktinya. Nggak mungkin mereka ngarang-ngarang. Nggak mungkin ada keterangan saksi dipalsukan. Ya, nggak mungkin. Ya, apalagi saya kenal dengan Kasatgas penyidikannya ya, Mas Rosa Purwobekti ya. Saya
mungkin udah 10 tahun lebih lah bersahabat dengan dia gitu ya. Dia orangnya clear lah. Lurus tuh bawahnya tuh. Lurus, nggak mungkin kemudian dia tadi saya katakan, tiba-tiba ada bukti yang nggak ada diada-adakan, ada bukti yang diletakkan, ada bukti yang ditaruh misalnya, nggak ada lah. Kalau Hasto tersangka, saya yakin tersangka dia dengan 2 alat bukti yang cukup. Dan ingat loh, ini kan pimpinan baru dan mereka semua 5-5-nya sepakat loh Pak Hasto. Padahal mereka dipilih oleh siapa? Kan ada teman-teman PDP juga yang memilih mereka. Bukan orang Jokowi semua gitu maksudnya. Iyalah, kalau misalnya Jokowi semua, pasti di antara 5 itu ada yang berbeda pandangan. Tapi kalau yang menang bukan Pak Prabowo nggak kena dong. Itulah yang lagi ramai, ya kan? Ini mau kelas dulu bentar atau lanjut? Lo nggak, gue bertanya karena lah kan maksud gue begini, gue berpikir logika aja ya. Ya. Maksudnya lah dari kemarin kan tembang pilih berarti. Tembang pilih atau ada kekuatan besar yang menyetop KPK gitu kan? Nah, ini kan ada salah satu rangkaian tadi Mas Dedi katakan ketika ada TWK disingkirkan oleh Firly. Saya melihat ini ada satu kesatuan yang utuh. Kita lihat Mas Dedi, ketika penyidik Rosa ini, saya lihat strateginya adalah kembali ke titik awal. Kan Harun Masiku udah 5 tahun nih, pergi agak sulit. Dia kembali ke titik awal. Kita lihat dari mana? Kejadian-kejadian yang ada di saat OTT Harun Masiku. Pertama, Harun Masiku kan terlihat terakhir di bandara. CCTV-nya udah dilihat kan? Betul, udah makanya tahu gue dia memeriksa Pak Yasona. Ya, dia memeriksa Pak Roni F. Sompi. Yang kita lihat ya bahwa Pak Pak Yasona bahkan sampai dicekal. Iya betul. Bareng Pak Hasto lagi kan? Ya. Tapi Pak Yasona kan tidak diperiksa seperti Hasto. Sebagai saksi. Sebagai saksi. Ya, sebagai saksi. Aman itu clear kalau sebagai saksi. Tapi kita nggak tahu kalau berkembang. Ya, tapi saat ini Pak Yasona saksi. Saksi ya. Ya. Kemudian yang kedua, pada saat proses bagaimana Firly gitu ya, terkait dengan apa yang disampaikan oleh mantan penyidik kemarin, Mas Ronald jadi saksi kan, terkait dengan penggeledahan di suatu tempat yang ternyata tidak jadi. Ya, kemudian juga harusnya Pak Hasto sudah jadi diajukan jadi tersangka dari dulu, ternyata nggak jadi. Ini kan ada apa? Apalagi kita tahu Firly kan bermasalah di KPK. Akhirnya ini menjadi salah satu yang lapangan golf segala itu kan. badminton. Badminton. Bahkan dia jadi tersangka sekarang. Walaupun belum ditahan. Tersangka KPK atau tersangka polisi? Di polisian, di polisian Polda. Oke. Jadi dia ingin kembali ke titik nol di mana Harun Masiku itu terakhir terlihat. Oke, nggak, kenapa kasus Harun Masiku? Kan orang-orang bertanya kenapa harus kasus Harun Masiku? Kenapa nggak kasus-kasus lain aja yang dibongkar? Kan gini kan ada 2 sisi nih. Ya kan? paham aku. Sisi yang satunya kan mengatakan bahwa ini mah jelas politisasi kan? Karena kasus-kasus lain banyak. Kenapa harus Hasto? Kenapa harus Harun Masiku? Kenapa nggak? Ya katanya begitu kan. Betul. Kalau gua mah setuju-setuju aja. Iya, ini kan pimpinannya baru. Itu makanya kan kita tahu pimpinan sebelumnya kan terlalu banyak kontroversi. Lebih banyak mereka kontroversi dibandingkan dengan prestasi kerja. Mulai dari pelanggaran etik lah. Bayangin, ya kan, belum pegawainya. Nah, tapi ya kita lihat nih, sekarang pimpinan yang baru 5 orang ini sudah mempunyai standar kasus yang tinggi. Ya kan, baru pertama kali mereka jadi pimpinan KPK langsung menetapkan tersangka sekjen partai terbesar di Indonesia, PDIP. Artinya jangan sampai ini untuk pertama dan terakhirnya big fish, ya kan? Kasus korupsi. Artinya kita juga bisa mengatakan bahwa kita apresiasi mereka lakukan ya. Itu pertama. Tapi kita perhatikan nih ya. Nah, jangan cuman begini doang nih KPK nih, gitu dong. Betul. Nah, itu makanya Mas Dedi ada banyak PR yang harus diselesaikan oleh mereka. Betul. Jangan cuman Hasto doang nih. Jangan. Iya, sikat yang lainnya gitu kan. Betul, jangan tebang pilih. Kita tahu banyak kasus-kasus yang masih menjadi PR. Bahkan ada buronan lain yang belum ditangkap oleh KPK. Ini yang harusnya jadi PR bagi pimpinan KPK sekarang. Kemarin mereka saya lihat sudah mulai bertahap lah. Ada mantan petinggi BUMN, direktur BUMN sudah ditangkap juga, ditahan, ya kan? Nah, kita tunggu nih. Kan kita harus berikan kesempatan juga. Nah, kenapa Pak Hasto yang sekarang? Ya emang buktinya udah kuat. Kan kalau nanti pimpinan sekarang ngulur-ngulur lagi, apa bedanya dia sama pimpinan sebelumnya? Ini kan sama kayak kasusnya Harvey Muiz. Harvey Muiz kan 351 triliun merugikan negara ya. Dia bukan korupsi, dia merugikan negara ya. Dia ditangkap gitu kan ya. Ya kan? Kayaknya anak-anak bocah juga tahu lah. Bukan dia doang.
Betul. Kayaknya anak-anak bocah juga tahu itu ke atas-atas kan. Itu yang menarik. Apakah Pak Hasto mau menjadi justice kolaborator atau enggak? Kan Pak Hasto udah ngomong banyak video, ya kan? Wah, ini akan menggoncangkan. Ada kasus korupsi lah, ada kasus politik. Tapi kalau kita anggap benar Pak Hasto, kita anggap Pak Hasto punya banyak video, ya, artinya semuanya penjahat, bos. Waduh, betul, makanya kenapa betul? Makanya harus kita lihat, ya kan? Ya kan Pak tadi bilang berarti penjahat, betul. Tapi kalau kita lihat buktinya dulu. Iya, benar. Kan belum kita lihat videonya. Kalau ya. Oke. Nah, maksud gue gini, kalau Pak Hasto banyak video dari dulu, lah dia juga nggak berani nyebarin. Nah, itu kok jadi transaksi politik? Kok jadi transaksi politik? Ya kan? Betul. Karena saling menguntungkan kan. Nah, padahal sekarang udah percuma. Kenapa? Karena dia udah tersangka. Tersangka itu nggak bisa argonya balik ke nol. Pasti akan berlanjut sampai ke persidangan. Apalagi kita tahu bahwa kecuali ada yang takut, bro. Ya nggak ada takut kan, mana bisa. Ini udah disampaikan pada publik, ya kan? Ini udah tersangka, masa balik lagi? Habis KPK. Iyalah, masa dicabut? Ya kan nggak mungkin. Nah, tadi saya katakan Pak Dedi, ya Bang, bahwa ada, kalau memang mau bermain di politik ya silakan saja. Tapi kan ini udah proses hukum, sistem peradilan pidana, udah penyidikan. Ya nanti ujungnya kan ke pengadilan. Masalah bahwa KPK sebenarnya menangani kasus politik dari orang-orang politik udah biasa kok. Jangankan sekjen, dulu ketua umum pernah loh. Ya. 3 atau 4 ketua umum partai. Dan sama polanya. Ya, mulai dari akan membuka, mulai dari semuanya speak up, ya kan? Istilahnya semua cari muka, ya kan, pengen membela. Tapi kan begitu di persidangan terbukalah semua fakta-faktanya. Kalau sekarang kan nggak bisa, Mas Ded. Makanya saya mendorong KPK untuk segera melimpahkan kasus ini ke persidangan supaya kita paham sebenarnya kasusnya apa sih. Iya kan, karena tadi benar saya melihat ini ada yang melencengkan. Oh, itu kan nggak ada kerugian negara. Ingat loh bahwa kasus korupsi bukan hanya kerugian keuangan negara, tetapi ada 7 jenis dari 30 pasal. Ada suap menyuap, memeras, perbuatan curang. Betul. Jadi jangan dibikin. Jadi nggak apple to apple perbandingannya. Ada yang nanya sampean. Ini kasusnya Pak Hasto ada hubungannya dengan Harvey Muiz nggak? Oh, enggak lah. Enggak kan? Terlalu jauh, ini kan kejadian di tahun 2020. Berarti ini enggak ada hubungan ya? Enggak ada hubungannya. Ini cuma Harun Masiku ya. Dan ini adalah kasus yang tertunda. Seharusnya dari dulu. Oh, tapi lu yakin cuma Harun Masiku doang kasusnya? Nah, ini yang berkembang. Kan penyidik ini kan bukan anak kemarin sore atau bos yesterday afternoon. I mean, if someone can do nggak, logikanya kalau seseorang bisa melakukan hal seperti itu kayaknya nggak sekali gitu, maksud gue. Loh, Bang, iya kan, mana ada korupsi dilakukan sekali, Bang. Pasti pertama berulang kali. Dan yang kedua adalah fenomena gunung es. Iya, kelihatan kecil doang. Iya, kan bawahnya gede. Betul. Kan. Betul. Makanya jangan-jangan yang meledak bukan videonya Pak Hasto, tetapi tersangka berikutnya dari KPK. Wah, ditantang. Tapi kemarin KPK ngegeledah kan? Oke. Itu banyak yang ngatain KPK. Dikatain apa? Katanya ngambil USB doang pakai koper. Kalau gue sih setuju ya. Masa ngambil USB dikantongin doang? Itu kan bukti. Goblok. Itu bukti. Kalau gue jadi KPK aja juga kalau bisa pakai tas besi, rantai ke tangan. Itu saya belain KPK kali ini. Anda yang bodoh. USB doang dikoperin, emang harus. Masa lu kantongin? Kalau kantong lu ada permen karet gimana itu? Ya logika gua ya, gua berpikir logikanya gua. Bang Deddy emang benar. Ada perlakuan istimewa terhadap barang bukti elektronik. Dia nggak boleh berganti fisiknya. Nah, dia nggak boleh ditambahkan file apapun, apalagi dikurangi. Sama seperti kan ketika disita itu kan ditunjukin kepada orang di situ, Pak. Ini yang saya ambil ya. Dia tahu ini bentuknya dan sebagainya. Nggak, bro, kita nggak usah mikirin itu. Kita mikir tololnya aja lah, bro. Kita mikir tololnya. Gue ini dunia entertain, dunia kayak begini udah puluhan tahun. Ya kan? Udah puluhan tahun. Kalau gue minta staff gue, tolong bawain mikrofon nih.
Tahu kan mikrofon misalnya apa namanya lavalier yang kecil. Iya. Itu kalau dikantongin doang gua maki-maki loh. Oh betul Bang. Bang, kalau Itu ada boxnya. iya ada nih. Masa tiba-tiba dikantongin sampai ke tempat syuting dikantongin 4 biji di kantong. Kan bego itu maksud Bang, gue. apalagi kalau hilang. Apa hilang? Apa kelipet? Ntar basah, ntar apa? Itu mikrofon doang yang dipakai buat show. Apalagi barang bukti. Apalagi barang bukti. Perkara Memang korupsi lagi. Emang harus dikoper. Nanti diambil aja bermasalah. Iya, ada yang ngomong kenapa nggak diplastikin doang berlebihan. Gila lo. Nanti kalau hilang apalagi Bang? Lu kira beli bakso diplastikin. Tapi itu ada SOP KPK. Memang kita kalau menggeledah itu selalu membawa koper untuk mengamankan barang bukti, bukan hanya barang bukti elektronik namanya, tetapi juga dokumen-dokumen lain. Sehingga semua terkumpul di situ. Karena kalau hilang Kalau Bang, hilang ya hilang semua tuh. wah, bukan hilang, penyidik bisa dituntut. Betul, penyidik Menghilangkan barang bukti. Wah, bisa dipidana Bang. Iya. Tapi ngomong-ngomong ya, jujur sama gue. Kapan saya pernah bohong Bang? Iya, oke. Tahu nggak sebenarnya Harun Masiku di mana? Wah, kalau Harun Masiku tidak tahu saya di mana. Ada yang tahu nggak? Ya itu makanya lagi dicari Bang. Tetapi Kok bisa orang hilang segitu banyak? sepakat Bang. Segitu lama? Nah, berdasarkan pengalaman saya Bang ya, koruptor itu kalau kayak Harun Masiku, dia nggak akan bisa bertahan hidup di luar negeri. Luar negeri nggak seperti di Indonesia Bang. Nah, apalagi tunggu, bentar. Gua tidak bisa bertahan hidup di luar negeri. Ya, Berarti menurut lu, Iya. Harun Masiku ada di Indonesia, ada di Indonesia. disembunyikan. Nah, itulah makanya strateginya Rosa, bahwa dia ingin kembali ke tadi titik nol, karena dia tidak bisa menemukan saat ini. Dan tadi benar, harusnya dulu kan ada hipotesis kalau Harun Masiku nggak ketangkep, maka Pak Hasto akan sulit jadi tersangka. Nah sekarang KPK berhasil, Dibalik. udah ketangkep, udah jadi tersangka. Sorry, udah jadi tersangka, ya kan? Sudah jadi tersangka. Yeah. Harusnya Harun Masiku keluar dong. Bahkan Harun Masiku sebenarnya kalaupun dia keluar, bisa jadi dia akan menguntungkan Pak Hasto. Dia mengatakan uangnya bukan dari Pak Hasto. Dia akan mengatakan bahwa Pak Hasto tidak terlibat sama sekali dalam suap yang saya lakukan. Kan bisa begitu ngomong. Nggak mau lah. Nah, Ya nggak mau lah kalau gue jadi Harun Masikunya, begitu gue keluar tangkap KPK ya gue bilang, gue nggak tahu apa-apa, gue disuruh gitu. dah, buat apa sama ini kabur? Kan begitu. Iya. Sama ini kabur kan istilahnya kayak pasang badan. Kalau nggak ada, kan orang menganggap keterangan Harun Masiku adalah keterangan yang jadi kotak Pandora buat Pak Hasto. Tapi pada kenyataannya kan sekarang Pak Hasto sudah jadi tersangka, ya kan, dan Harun Masiku belum keluar. Ini ada apa? Loh bro, kalau seorang Harun Masiku disembunyikan, Ya. Harun Masiku disembunyikan sampai Ya. sekarang, artinya Harun Masiku memiliki informasi-informasi yang luar biasa dong. Betul Bang. Walaupun dengan informasi seperti itu saya masih yakin dia masih hidup Bang. Karena nggak pernah ada tersangka korupsi dibunuh. Kalau saksi mungkin ada beberapa ya, tapi belum tapi nggak ada pembuktian bahwa dia mau dibunuh terkait kasus ya. Tapi kalau tersangka akan kalau lupa. korupsi tidak ada yang dibunuh. Ya, kalau tersangka, karena dia adalah pelaku juga Bang. Megang kartu as, betul kan maksudnya? Ya kalau bener kata Abang, kan tapi megang kartu as. kalau dia tukar badan megang kartu as diselesaikan gimana? Tapi kan kuburannya di mana? Ya. Jenazahnya di mana Bang? Pak, zaman gini. Zaman gini. Jangan gini maksud gimana? Abang udah pengalaman nih maksudnya. Enggak kok. Zaman gini lu belum lihat basement gue. Ada Bang. Saya bisa keluar aman dari sini kan udah di close the door-nya Bang. Kan belum di open lagi. Iya zaman gini kan kalau gitu nonton film-film aja kan. Iya. Kasih apalah apa cairan-cairan terhilang Pak, jenazah orang Pak. Ya bisa jadi ada seperti itu, tapi kan penyidik masih punya harapan menangkap. Sumanto udah jadi food vlogger. Gitu. Nah, Bang, ini yang menarik Bang, bahwa kan Harun Masiku itu kan dia perbuatannya menyuap Bang. Yeah. Hukumannya itu lebih rendah Bang. Iya, daripada itu. Pak, bentar Wahyu Setiawan kita lihat udah bebas kemarin kan, walaupun bersyarat. Udah beres dong harusnya. Harusnya kalau
apalagi hukumannya paling kalau saya prediksi paling 1,5 tahun lah. Dia udah bisa hidup normal. Dan itu juga nyuapnya juga dikit kan? Ya makanya kalau Berapa sih maksimal kemarin tuh? 600 sampai 700 juta lah. Ya itu Dari sekitar 1 M. Itu besar ya. Jangan salah nih, ntar gue ngomong dikit tersinggung orang-orang. Itu gede, tapi maksudnya untuk kasus korupsi nyuap tuh segitu tuh menurut gua kecil, Pak. Iya, 600 memang kecil. Cuma memang ada dampak yang besar, yaitu terkait dengan demokrasi. Ya. KPU loh Bang, penyelenggara pemilu di Indonesia bisa berhasil disuap. Tapi lu nggak setuju? Lu Kalau jumlahnya iya bukan, setuju. lu Apa? mungkin tidak Harun Masiku dilenyapkan di Ya semua kemungkinan bisa. Kalau abang berpikiran seperti itu ya nggak masalah. Tapi kalau saya berpikiran, hati kecil saya mengatakan masih Ada, hidup. masih ada. Bang. Saya pernah kehilangan jejak ya seorang koruptor. Tapi kemudian 2 tahun 3 tahun kemudian ada jejaknya. Karena koruptor mana, Pak? Koruptor yang lu ngomongin kan koruptor ngambil duit, Pak, bukan koruptor begini, Pak. menyuap Menyuap juga. Oh, sama. menyuap juga. Jadi Bang, kalau udah 5 tahun ini Harun Masiku baru bisa ketahuan kalau pertama ada informan yang memberitahukan dia di mana. Yang kedua, dia menyerahkan diri, tralala gitu kan. Ya. Inilah saya. Oke. Dan saya nggak tahu nih Harun Masiku tampangnya udah kayak apa sekarang. Bisa operasi juga ya? Wah, bisa. Lah kan Bisa, duitnya ya? banyak. Duitnya Iya banyak kan? Iya kan? dari mana Harun Ya, yang Masiku? menyembunyikan dia lah. Oh. Iya kan? Menurut lo, Ya. Pak Hasto tahu nggak Harun Masiku di mana? Nah, itu sangat penting. Kita berharap Pak Hasto mau jujur dalam pemeriksaan. Enggak menurut lo. Menurut lo. Ya saya kan asumsi boleh. Ya kan tapi saya nggak mau BAP dia. Iya kan? Ya, tapi kan Anda bekas penyidik. Iya kan? Iya kan? Anda kan bekas penyidik dong. Iya. Iya, kalau menurut lo sebagai insting seorang penyidik, kira-kira tahu nggak? Kalau saya Ah. bisa jadi dia tenteng. Oke, jadi videonya gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Buah.